Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, dari tadi saya kok melihat jenengan itu agak sedikit kayak kebingungan gitu nggih. Kira-kira ada permasalahan apa yang jenengan hadapi yang mungkin bisa saya bantu mungkin, Pak? Untuk saat melakukan ini atau bagaimana? Ini Yang sudah mulai coaching, Pak. oh ya. Permasalahan jenengan mungkin kok dari tadi saya lihat jenengan tuh agak sedikit kebingungan, kayak mau melakukan apa-apa itu kayak bingung gitu loh. Kira-kira ada yang bisa saya bantu, Pak, mungkin? Iya, Bu, untuk ini kan Zoom melakukan coaching ini adalah sesuatu yang sudah sering kita laksanakan, tetapi urut-urutannya dan bagaimana saya mengawalinya itu tadi agak 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 gimana gitu. Soalnya apa? Tadi kan ada perintah juga untuk merefleksi langsung. Nggih, Sedangkan saya belum pernah seperti itu. nggih. Jadi ini tadi jenengan masih bingung ya, Pak? Kok sebenarnya saya juga bingung juga, Pak, karena ini ya juga baru bagi saya nggih. Tapi saya mencoba seperti yang dikatakan Pak Wawan tadi nggih, nek sik ning zona nyaman iku ya wis gak bakal kita bisa maju. Kita akan seperti ini aja. Jadi saya mencoba hari ini tadi eh piye ya carane wis sembuh wis pokok kita harus melewati ini semua. Terus kira-kira nih yang jenengan bingungkan apa, Pak? Dari bisa jenengan istilahnya apa saja yang membuat bingung dan mungkin nanti kita bisa sharing-sharing, Pak. Iya, Bu, ini tadi seperti yang kita ketahui bahwasannya terdengar ya, Bu, ya, suara saya. Ya, terdengar jelas, Pak. Ya. Bahwasannya kita akan merefleksikan diri setelah melakukan kegiatan dan Nggih. langsung di print screen. Ya. Biasanya ini kan saya menggunakan Chromebook. Jadi untuk Ya. aplikasi seperti PPT atau bagaimana itu saya belum. Chromebook adalah perangkat yang baru bagi saya. Jadi Iya, saya Pak. agak agak bingung seperti itu. Itu ya, Pak. Itu yang masalah yang jenengan hadapi nggih. Iya. Kalau mungkin saya bisa memberi sedikit ini nggih, Pak, masukan nggih. Kalau untuk Chromebook saya juga selain menggunakan laptop ini, saya juga dapat fasilitas dari sekolahan itu juga menggunakan Chromebook. Jadi kalau untuk masalah menggunakan PPT dan lain sebagainya itu saya biasanya menggunakan Canva. Jadi Canva-nya langsung lewat Google itu loh, Pak. Langsung lewat Google dan nanti pas pada waktu nge-save-nya nanti kan bisa jadi PowerPoint itu, Pak. Itu saya biasanya itu. Terus kira-kira apalagi Pak masalahnya yang mungkin jenengan hadapi selain itu tadi? Ya, ya masalah coaching ini, Bu, tadi urutan-urutan dari apa yang perlu kita sampaikan, apa yang perlu kita tanyakan, bagaimana cara menggali pemikiran-pemikiran dan ide baru untuk menemukan jawaban atas fenomena yang dihadapi dan mengaktifkan berpikir kritis dan reflektif. Itu yang saya masih ada berputar-putar di kepala, itu bagaimana
mengurutkan atau apa dulu ya, ya seperti itu. Mungkin ada masukan untuk yang pertama Nggih. apa gitu. Untuk ini pun juga sambil belajar nggih Pak, saya juga sambil belajar dan terus terang aja membacanya pun juga sekilas-sekilas. Untuk coaching hari ini itu kan kita menggunakan model Tirta nggih Pak. Nah, model Tirta itu ada 4 tahapan, jadi 4 langkah-langkah yang harus kita lakukan pada tahapan Tirta ini, yaitu yang pertama tujuan. Nah, tadi saya tanya ke jenengan tujuannya jenengan misalnya seperti tadi saya tanya ke jenengan itu kenapa kok jenengan seperti ini. Nah, itu terus jenengan menjelaskan itu sudah termasuk dalam tujuan. Kemudian yang kedua, identifikasi. Identifikasi itu merupakan istilahnya kayak permasalahan apa yang jenengan hadapi dan mungkin saya bisa membantu. Terus yang ketiga adalah rencana aksi. Rencana atau aksi yang nantinya akan jenengan lakukan untuk menghadapi permasalahan atau untuk menyelesaikan permasalahan yang jenengan hadapi. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu nantinya apa yang sudah jenengan laksanakan itu, apa yang sudah jenengan pilih untuk jenengan dalam menyelesaikan masalah itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu kalau menurut pemahaman saya tentang coaching hari ini yang dengan model Tirta, Pak. Nah, itu untuk yang sekarang ini, tahapan yang sekarang ini yang kita laksanakan adalah identifikasi. Oh iya iya. Oke. Iya. Itu sekelumit pemahaman saya tentang eh, coaching model Tirta hari ini yang kita lakukan hari ini. Tuh. Terus kemudian tadi kita sudah terus sekarang kira-kira Pak rencana apa atau kira-kira jenengan punya strategi apa untuk lebih bisa memahami dan untuk melaksanakan coaching hari ini agar bisa berjalan lancar, Pak? Ya, terima kasih Bu. Ya, Oke. tentunya saya akan mempersiapkan diri dulu, maksudnya kesiapan mental yang saya pastikan adalah mental atau diri saya dulu untuk menghadapi situasi ini. Kemudian untuk mendukung mental saya tadi, biasanya orang itu kalau tidak bisa pasti ndredeg. Supaya Oke. tidak ndredeg atau gemetar, itu kan disiapkan apa-apa yang perlu, misalnya catatan, misalnya Ya. referensi cara cara coaching, terus video-video dari YouTube. Itu kan walaupun kita belum bisa, tetapi membuat hati Tidak saya, ada. biasanya saya itu merasa, oh seperti inilah gambarannya. Oh nanti saya akan melewati tahap ini. Dan Oke. itu yang membekali saya untuk menyiapkan diri saya supaya tidak grogi atau nervous saat melakukan coaching. Itu yang saya persiapkan untuk menghadapi situasi saya saat ini. Oke. Berarti tadi bisa saya simpulkan kalau jenengan itu sebelumnya masih bingung dengan yang hari ini kita lakukan apa sih sebenarnya dan bagaimana sih nanti urutan-urutannya terus eh, gimana saya memulainya itu masih menjadi pertanyaan di jenengan. Kemudian jenengan sudah mempersiapkan diri sebelumnya dengan melihat YouTube, terus kemudian mungkin mencari referensi-referensi dan juga membuat catatan-catatan kecil atau membuat sekiranya yang bisa mendukung pemahaman jenengan agar jenengan lebih pede untuk
menghadapi coaching hari ini. Seperti itu Pak, kira-kira Pak yang Iya, jenengan betul sekali uh, Bu. Jadi nggih? secara tidak langsung saya sudah menemukan jawaban dari oh ternyata saya bisa kalau saya berusaha. Tetapi Nah, sebelumnya saya merasa bisa enggak ya? Ini yang baru untuk saya. Mungkin iya, bagaimana caranya? Ini dengan waktu yang kemarin saya baru pulang dan bagaimana saya belum melihat LMS sama sekali. Itu tapi saya oh ini akan melakukan coaching. Kemudian saya melihat referensi-referensi, terus saya sedikit mencatat tentang bagaimana mungkin menggali mimpi, memetakan seperti itu, dan akhirnya itu salah dan benar saya belum tahu. Yang jelas itu iya, membuat saya tidak menjadi grogi ya, siap menjadi lebih menghadapi pede ya, nggih, siap menjadi menghadapi lebih ini dengan mungkin nggih, dengan nggih. nanti kalau ada kesalahan mungkin bukan kesalahan tapi ke urutan yang tidak tahu dan bagaimana mungkin kita tinggal menambahkan atau melengkapinya dari ibu mungkin nanti begitu menurut saya. Nggih, nggih. Terus, ini tadi, kira-kira apa yang akan, jenengan lakukan setelah ini untuk, apa istilahnya, menjadi suatu keputusan yang bertanggung jawab istilahnya, Pak. Jadi, langkah apa yang jenengan pilih gitu? Istilahnya seperti itu. Keputusan atau tanggung jawab yang menurut saya setelah melakukan ini adalah teknik ini sendiri. Teknik coaching itu kan Nggih, menggali dan menemukan pemikiran yang baru untuk selalu berpikir reflektif kepada mungkin siswa atau teman sejawat begitu. Dan ini akan kita terapkan di lingkungan saya, iya, terutama sekolah, anak-anak dalam pembelajaran, dan mungkin juga bisa bisa menambah menambah lingkup yang akan saya tulari coaching ini mungkin keluarga, anak saya waktu di rumah. iya, iya. Jadi ndak selalu marah kepada anak jika anaknya bagaimana, itu kan bisa menggalinya dari anak. Seperti itu Bu yang saya rasakan dari Nggih, nggih. pembelajaran ini. Berarti ini sudah bisa dikatakan komitmen atau belum Pak kira-kira yang jenengan sampaikan ini tadi? Ya menurut saya ini adalah suatu perubahan walaupun perubahannya berapa persen pada diri saya itu yang jelas kita tidak akan bisa langsung berubah 100%, tetapi saya berusaha tetap untuk menjadi lebih dan belajar terus untuk menuju ke 100% tadi. Dengan apa? Ya dengan seperti ini, dengan latihan, dengan berpikir reflektif, terus saya terapkan, saya tularkan ke teman-teman sejawat seperti itu, Bu. Itu bentuk tanggung jawab saya setelah setelah mempelajari mempelajari teknik ini. Nggih, oke. Berarti sudah bisa saya simpulkan dari yang pertama tadi jenengan ingin eh, mengetahui langkah-langkah dari coaching tadi dan juga tujuan dari coaching ini, kemudian identifikasi masalah yang jenengan hadapi, kemudian dengan rencana aksi yang akan jenengan lakukan serta tanggung jawab setelah jenengan berkomitmen, maka saya simpulkan kalau jenengan pada hari ini eh, jenengan sudah bisa mengatasi satu permasalahan, yaitu jenengan sudah bisa yakin dengan
kemampuan diri jenengan bahwa jenengan bisa melakukan meskipun belum pernah mencoba sebelumnya. Jadi jenengan sudah keluar dari zona nyaman untuk bisa berkembang menjadi lebih dan lebih baik lagi. Itu kesimpulan saya. Menurut jenengan gimana? Mungkin ada tanggapan atau? Ya Bu, terima kasih. Kita sudah sepakat seperti itu dan terima kasih sudah menemukan apa yang ada di diri saya. Kemudian ini akan saya perbaiki berdasarkan apa yang sudah kita diskusikan, kita bicara tadi, dan intinya saya sudah mengerti apa tindakan yang akan saya lakukan setelah melakukan coaching ini. Terima kasih. Jadi sudah bisa disimpulkan ya Pak, tadi sudah saya tarik kesimpulan, masalahnya juga sudah insya Allah sudah bisa terurai, dan semoga dengan coaching model Tirta ini yang arti Tirta adalah air, bisa membawa kita mengalir seperti air juga, dan aliran air itu kan merdeka Pak. Begitu juga dengan kita nantinya menjadi guru yang insya Allah bisa memerdekakan siswa kita untuk mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya Bu. Saya akhiri sekian untuk coaching hari ini. Mungkin bisa kita sambung lagi lain waktu kalau mungkin ada yang ingin dibicarakan, jenengan bisa menghubungi saya di ruang sebelah nggih. Ya Bu. Ya Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Viviana? Alhamdulillah baik Pak, sehat, tetap semangat, tapi ya agak sedikit meredek juga Pak. Ya, bingung juga ini. ya, agak sedikit itu berarti sedikit banget. Iya, sedikit, iya, agak sedikit Ya, bingung juga. saya melihat begini tadi. 2 hari ini jenengan agak terlambat masuk room untuk Iya Pak, diskusi. iya Nah, Pak, iya. kira-kira ceritakan kenapa Anda terlambat berapa kali ini? Apa ada masalah atau sesuatu yang membuat panjenengan niku kok agak terlambat sampai dipanggil Pak Lawang tadi? Nah, ya itu Pak. Saya mau curhat Pak ini Pak. Oh ya, silakan. Saya tak ambil tisu mau nangis ini Pak. Gini Pak, saya tuh bingung sekali nggih. Selama ini kan saya bekerja itu kalau di sekolahan itu kan ya jam 7 sampai paling lama jam 2 nggih Pak. Iya. Nah, berhubung dengan adanya yang istilah WFH Pak. Oh ya. Semua serba digital dan wifi di mana-mana. Ini menjadikan kerja saya itu menjadi 24 jam bahkan 28 jam Pak. Nah, Ya. itu loh Pak, saya rasanya itu pusing, bingung. Jadi dengan adanya itu otomatis atasan pun memberi tugas itu via WA. WA itu kan juga tidak ada matinya ya Pak. Jadi mungkin beliaunya ngelilir atau gimana keinget tugas, saya di WA. Begitu tahu saya online, saya ditelepon. Padahal itu sudah jam 12 malam, jam 2 malam.
Itu loh Pak, saya jadi bingung untuk mengatur waktu juga, untuk menyiasati itu gimana. Sedangkan saya kan juga punya keluarga Pak. Saya juga seorang ibu rumah tangga. Itu loh Pak, saya bingung. Kemarin itu juga kadang sinyalnya juga ngadat. Terus terkendala saya itu juga agak gaptek Pak. Nah itu loh Pak, saya jadi wes gak karu-karuan rasanya. Itu saya bingung mau tanya ke siapa. Monggo kalau jenengan tadi tanya, alhamdulillah buat saya. Hmm. Mungkin bisa menjawab keluh kesah saya, Pak. Iya, iya Bu, terima kasih. Ya kita kita lihat 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 saya, lihat teman-teman. Kita ini Nggih. sama Bu. Ini Iya, Pak. adalah sesuatu yang baru. Kita Nggih. kita berada di tempat baru. Kemudian bukan berarti yang lama itu terus kita tinggalkan, tetapi Nggih, nggih. nyatanya yang lama tetap kita bawa, kita ditambahi lagi Ditambahin kegiatan yang yang baru. baru. Nah, Ya, niku. ini sama-sama seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira yang terbaik itu ada di jenengan? Nggih, Bukan Pak, berarti gimana? saya tidak bisa memberikan solusi, tetapi Nggih. bagaimana Anda yang tahu sekolahnya itu jenengan, yang tahu keluarganya itu jenengan. Minimal keluarga mendukung atau tidak. Ya, kadang itu mendukung, kadang ya tidak, Pak. Karena ya kan kadang ya namanya anak nggih pengen di Manja, kok ya. nggih, kayak kok iki terus, kok kerja terus gitu. Nah, seperti itu, Pak. Kadang ya mendukung, tapi ya alhamdulillah lebih banyak mendukungnya. Ya, itu sudah poin poin untuk Nggih, kita. Memang sama, Bu. nggih, Jadi saya sama seperti jenengan, tentunya di posisi yang sama. Saya juga seperti itu. Kadang-kadang jadi 24 jam kenapa? Di sekolah kita pulang jam 2 itu kalau sesuai dan tepat waktu. Dan nggih. aktivitas kita itu lebih sama pulang jam 2. Saya di sekolahan kadang-kadang sudah hujan terus mundur di rumah ada keluarga yang menanti. Tahu-tahu datang rumah buka laptop. Seperti itu kan. Masih mengerjakan lagi, Ya, nggih. nah sebenarnya bisa kita mengerjakannya bisa, tetapi waktu yang serasa kurang untuk kita. Nggih, nggih. Nah itu solusinya bukan solusi, ini saran. Sarannya ya kita Nggih, memanage kembali, jadi mengubah jadwal kita, memanage biasanya untuk santai itu 30 menit jadi dikurangi seperti itu. Untuk nggih. sekolahan, untuk sekolahan itu dia kita harus lebih apa nek delegasi menurut saya. Bagaimana? Apa yang dimaksud delegasi? Kita merekrut atau menerapkan yang namanya membelajari itu. Delegasi itu seperti saya operator, itu saya ini kamu belajar menularkan ilmu kita kepada teman. Nah, ini gunanya untuk ini. Untuk waktu kita tidak bisa, kita berbenturan, ada nanti yang Yang mengganti. yang mengganti. Itu lagi. Dan kita harus sering bicara kepada kepala sekolah atau pimpinan kita, teman sejawat. Oh, saya seperti ini loh, Pak. Bukan tidak bisa, tetapi jenengan. Nah, kira-kira yang sudah Anda lakukan untuk mengatasi masalah jenengan ini itu bagaimana? Kalau yang selama ini sudah saya lakukan itu seperti ini, Pak. Jadi saya membuat seperti daftar ngoten nggih, daftar jadwal harian. Jadwal harian saya batasi untuk bekerja itu istilahnya minimal 10 jam lah, Pak. Itu saya beri waktu seperti itu. Kemudian nanti setelahnya itu untuk keluarga itu
Pokoknya saya harus pintar-pintar membagi waktu antara keluarga dan Zoom seperti ini, kemudian kadang Zoom gini disambi apa-apa gitu Pak. Jadi cuman ya itu tadi kendalanya terus kayak kemarin itu kadang telat masuk roomnya kayak gitu tuh jadi eh, masih polanya itu masih belum teratur gitu. Cuman ya saya sudah memaksimalkan untuk mengatasi ini. Cuman ya masih belum teratur gitu polanya. Itu yang selama Ya, ini saya bagus sekali Bu. Itu sudah ada berarti jenengan ada masalah terus jenengan melompat dari masalah jenengan itu berusaha melompat itu sudah bagus. Tetapi saya melihat se apa jawaban yang Anda buat ini belum efektif menurut panjenengan sendiri. Masih ada nggih, masih ada jeda, masih ada bug istilahnya game. Itu berarti mungkinkah jenengan punya ide baru untuk ide-ide baru untuk lebih daripada membuat daftar tadi. Mungkin di kegiatan di sekolah atau di rumah yang ada ide baru itu bagaimana Bu? Apakah ada ide baru dari jenengan yang belum jenengan lakukan? kalau ide baru itu saya rasa em, ada sih Pak yang belum saya lakukan. Seperti ini. Jadi saya juga ikut apa itu namanya anak-anak itu saya libatkan. Jadi anak-anak saya maksudnya yang di rumah kalau pas saya di rumah itu saya libatkan agar agar juga mereka itu mengetahui nanti dunia kerja itu seperti itu. Kemudian kalau untuk yang di sekolah itu saya juga istilahnya ada juga salah satu GTT nih Pak, itu yang saya ikutkan dalam kegiatan saya. Jadi misalnya nanti misal saya seperti yang dengan katakan delegasi tadi itu sudah saya lakukan juga sebenarnya Pak. Cuman ya tidak semua saya delegasikan. Hanya di saat-saat yang genting saja saya lakukan itu sudah saya saya lakukan selama ini itu sudah. Kalau untuk ide-ide yang baru saya kok belum ada nih Pak. Mungkin jenengan ada Ya, masukan. itu dua itu saja sudah bagus sekali, Bu. Itu dua itu kalau kita menerapkannya benar, itu sudah membuat waktu kita longgar. Misalnya Zoom kan bisa sambil gendong anak atau bagaimana. Itu bisa. Memang dulu waktu Zoom itu pertama kali untuk saya itu jangan diganggu, Nak. Itu biasa, itu saya bicara seperti itu. Tapi kalau sekarang enggak apa-apa, duduk sini sambil melihat. Itu anak juga suka Oke. dan kita juga bisa mengawasi anak. Itu menurut saya itu bagus. Kemudian untuk yang di sekolah, nah ini juga tepat sekali ini. Kenapa? Supaya tadi kita bisa longgar atau kita agak longgar biar juga mereka bertambah ilmunya karena Ya, bisa saja mereka ada di posisi kita saat ini nantinya kita istilahnya mendidik teman secara tidak langsung kalau oke, dia oke. mau belajar nanti dia akan punya skill atau kemampuan yang nantinya untuk bekal mereka di saat membutuhkan skill seperti ini. Itu untuk ya memang tidak semuanya harus didelegasi kan kita juga punya Ya, kewajiban ya. oke, oke, oke. Ya ini menurut saya sudah bagus sekali yang jadi jenengan punya fenomena tadi jenengan sudah menggali jawabannya dan menemukan ide baru serta jenengan cukup berpikir reflektif menurut saya. Oke.
Ya Bu, ini tadi jenengan sudah memaparkan kegiatan jenengan setelah menemukan. Terus sekarang bagaimana tanggapan ide baru jenengan tadi di rumah maupun di sekolah? Yang di rumah kan Nggih. anak tadi, terus yang di sekolah Ya, teman tadi. kalau yang di rumah nggih Pak, anak-anak ya awalnya kok gini ya, maksudnya kok apa? Kok istilahnya perubahan nggih Pak. Jadi dari yang mereka awalnya yaitu kerja ya kerja. Nah, sekarang kan jadinya mereka tahu kesibukan saya seperti ini. Sampai kadang eh, sambil gini nih sambil makan atau gimana itu sampai seperti itu. Jadi mereka perubahannya pun juga membuat mereka pun lebih ikut dinamis Pak, ikut ikut berubah, ikut apa istilahnya menjadi oh ternyata bekerja itu seperti ini, mempunyai paradigma yang berubah dari yang tadi zona nyaman menjadi keluar dari zona nyaman tersebut itu. Yang di kalau di sekolah ya alhamdulillah dari teman-teman itu juga banyak yang mendukung saya untuk seperti itu. Jadi kadang yang saya serai tugas itu tidak hanya satu orang yang membantu saya itu istilahnya seperti itu. Tidak hanya satu orang saja tapi ya oke, ini saya nganggur, siapa yang nganggur yang membantu saya seperti itu, Pak. Oh, terima kasih, berarti cukup baik tadi respon dari anak-anak maupun di sekolah panjenengan, terutama teman-teman sekolah mendukung. Itu yang utama, yaitu memang selain di rumah keluarga kita, di sekolah pun adalah keluarga kedua kita. Jadi semakin kita saling mendukung, menurut saya itu bekerja itu menyenangkan. Kadang-kadang saya sendiri itu intinya bagaimana untuk bisa kerasan di tempat yang baru. Itu saya tidak mengurung diri dalam pekerjaan, tetapi saya bagaimana bersosial dengan teman-teman. Dan ternyata itulah yang membuat kita semakin dekat, kompak, kemudian pekerjaan kita itu serasa menyenangkan dikelilingi mereka. Itu Iya, Pak. itu menurut saya. Tapi kelihatannya jenengan juga seperti itu, setuju dengan saya. Iya. Jadi untuk hasil reflektif coaching kita tadi, yaitu jenengan cukup baik respon panjenengan dalam percakapan kita tadi. Terus yang perlu jenengan tingkatkan adalah bagaimana cara membagi waktu. Ya, nah masalah tadi terus perlu ditingkatkannya membagi waktu, bagaimana kita bisa mengikuti kegiatan dengan on time, tidak terlambat, serta bisa saling komunikasi tadi. Iya, Pak. Oke. Kemudian yang perlu ditingkatkan tadi ya, sama juga kita tingkatkan kemampuan kita untuk memanajemen supaya di Zoom atau kegiatan selanjutnya itu bisa on time dengan cara mengajak anak untuk ikut dalam kegiatan kita supaya mereka tidak merasa dikucilkan atau diduakan.
seperti itu. Iya. Sekolah pun juga jenengan mendelegasikan kegiatan jenengan yang bisa didelegasikan kepada GTT atau guru yang lain supaya jenengan bisa mengikuti kegiatan ini tanpa ada pikirannya masih di sekolahan atau bagaimana. Itu yang bisa saya tangkap dari kegiatan coaching kita. Sangat luar biasa, jenengan adalah CGP angkatan 7 yang luar biasa menurut saya. Tetaplah seperti ini dan tingkatkan lagi kebaikan-kebaikan yang akan datang supaya kita bisa menuntun atau membersamai anak dalam belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya ini merefleksi kegiatan. Refleksi. Jenengan Rina atau saya dulu? Jenengan mohon. Oke. Untuk refleksi ya Pak. Tadi yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Ini berarti saya merasa refleksi jenengan ya Pak? Ya. Respon jenengan cukup baik ya, serta penyampaiannya pun juga penyampaian dari permasalahan itu sudah cukup. Ini disampaikan di. Iya. Nggak apa-apa Bu, di sini nggak apa-apa. Oke, makasih. Ya, kalau sudah selesai. Kemudian yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, maaf agak sedikit bingung karena membagi antara manusia. Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi adalah dengan agak tidak fokus nih Pak, kurang fokus nih. Oh iya, terima kasih. Kurang fokus dalam melaksanakan praktek coaching tadi. Ya. Terus yang belum Pak. Oh. Kemudian untuk ya, nah untuk gak usah panjang-panjang. Apa yang jenengan rasakan saat di coaching tadi Pak? Ya bahagia tentunya. Iya Bu, bahagia tentunya. Bahagia tentunya. Kemudian Pak, sudah itu aja. Bahagia dan tambah ilmu. Bahagia dan tambah ilmu. Ya itu aja Bu, nanti waktunya. Oke. Sudah jenengan ganti. Ya refleksi dari saya untuk jenengan yaitu cukup baik selama melakukan coaching, percakapannya berjalan intens dan kita dekat, kita tidak saling menjatuhkan atau bagaimana. Saya tidak perlu menggali terlalu banyak, ternyata Anda sudah istimewa sekali. Yang perlu ditingkatkan yaitu mungkin Bu, kadang-kadang agak putus jaringannya, jangan itu bukan kesalahan jenengan. Oke. Ya, terus ya baik, cukup baik untuk jenengan. Kemudian selama kita berbicara ada istilah chemistry yang bagus untuk ibu yang perlu ditingkatkan yaitu tadi mungkin kehadirannya harus on time dan bagaimana supaya kita bisa langsung melakukannya. Ya, itu untuk
Finali sudah bagus. Terima kasih Bu. Semoga kita menjadi rekan yang baik dalam LMS ini. Siap. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak.